bencana atau tidak bencana alam itu sebenarnya kuncinya ada pada manusianya. Manusianya merasa menderita apa enggak. Kalau tidak membuahkan penderitaan atau tidak dianggap sebagai penderitaan oleh manusia, biasanya tidak dianggap bencana. Kalau terjadi gunung meletus misalnya di tengah-tengah sana kutub utara yang tidak terasa sama sekali di peradaban manusia, mungkin ya tidak diberitakan besar-besar, tidak dianggap penderitaan. Jadi itu salah satu cara orang membaca bencana, ada yang seperti itu. Maka bencana itu kalau di slide yang pertama ini kategorinya, ciri-cirinya biasanya ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama apa? Experience of unpleasantness. Penderitaan itu cirinya 4. Yang pertama, pengalaman ketidaknyamanan, ketidakenaan. Jadi kapanpun rasa tidak enak itu hadir, biasanya kita merasa menderita oleh apapun. Sehingga ciri kedua itu perception of harm or threat of harm. Jadi kita mempersepsi, merasakan adanya rasa sakit atau kita terancam takut sakit, itu juga menderita. Jadi kita dipukul orang itu menderita, takut dipukul orang menderita. Dimaki orang itu sakit, takut dimaki orang itu sakit. Makanya ada hadis itu yang bilang al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi seorang muslim itu yang kalau muslim yang lain merasa aman di dekat dia, baik dari tangannya atau dari mulutnya. Jadi tidak sekedar orang Islam itu yang tidak menyakiti, tapi orang Islam itu yang membuat orang aman di dekat dia karena yakin dia tidak akan menyakiti. Jadi kalau kita dekat-dekat seorang muslim yang sejati, kita merasa nyaman bahwa pasti dia tidak akan menyakiti kita, baik lewat tangan kita atau melalui mulutnya. Jadi perception of harm or threat of harm itu penderitaan. Karena dekat orang yang kita merasa terancam kan juga penderitaan. Jangan dekat-dekat teman itu deh. Dia kalau ngomong nyelkitnya luar biasa. Dia kalau komen selalu bikin sakit hati. Nah, itu berarti ada threat of harm. Kalau kita punya karakter seperti itu, kita berarti jadi sumber penderitaannya orang lain. Dengan mengikuti hadis Nabi tadi, ya berarti kita sebenarnya belum sejati kemuslimannya. Orang lain masih takut sama kita. Takut disakiti, baik oleh tangan maupun mulut kita. Yang ketiga, penderitaan itu ya bisa physical or mental. Kalau ini mudah dipahami ya. Jadi sakit fisik atau sakit mental. Dari kata-kata itu biasanya sakit mental. Kita sakit hati, kita susah, sedih, sumpek, itu sakit mental. Kalau sakit fisik, ya fisik kita yang tersakiti. Sama-sama penderitaan. Kemudian ada degrees of intensity. Ada level kedalaman yang beda-beda. Jadi ada orang itu mungkin cobaan hidupnya berat sekali, tapi dia masih bisa tertawa menikmati hidupnya. Tapi ada yang cuma dapat ujian kecil saja seolah-olah dunianya runtuh. Itu degrees of intensity. Penderitaan itu dicerna orang, intensitasnya beda-beda. Bagi mahasiswa yang kuliah, yang mungkin sejak semester 1 yo IP-nya pas-pasan, terus nilainya CDE, begitu dia semester ini dapat E lagi kan, degrees of intensity penderitaannya mungkin sudah rendah sekali. Dia enggak sakit lagi, biasa. Sudah kemarin-kemarin nilainya jelek kok, sekarang dapatnya jelek, ya memang istiqomahnya begitu. Tapi bagi yang sebelumnya nilainya bagus terus,
Sekali dia dapat nilai jelek, wow itu rasanya dunia kayak kiamat. Sama dapat nilai jelek, bagi si yang satu ini beratnya luar biasa, bagi yang satunya biasa-biasa saja. Maka ini harus kita perhatikan benar saat kita berhubungan, saat kita mengempati orang lain. Kadang-kadang dalam berhubungan dengan orang lain itu kita ngukurnya pakai ukuran kita. Alah kalau cuma ngomong gini aja kan biasa aja. Lu jangan lupa mungkin kalau versi orang yang sedang kita hadapi itu menyakitkannya luar biasa. Meskipun menurutmu, ini kan cuma guyon saja dan seterusnya yang semacam itu. Jadi itu degrees of intensity. Setiap orang menanggapi apa yang menimpanya secara berbeda-beda. Termasuk penderitaan ini. Tidak selalu ukuran kita cocok dengan ukuran orang lain. Kita merasa ini sudah berat, luar biasa, dan kita menganggap orang lain pasti juga seberat kita. Ya tidak mesti. Bisa jadi orang lain menangkapnya biasa-biasa saja. Oke, jadi itu pemahaman awal kita tentang penderitaan.